Shalom. Sekali lagi shalom. Kok kurang semangat gitu ya. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada di dalam gereja Tuhan. Saya percaya dan saya selalu mengimani bahwa persekutuan dengan Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Karena tanpa Tuhan yang menggerakkan hati kita, tanpa Tuhan yang mendorong kita, tanpa Tuhan yang bekerja dalam diri kita, tidak mungkin kita akan bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara boleh ada di dalam gereja Tuhan, atau mungkin pun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun Bapak Ibu berada, bersyukurlah karena saudara boleh menikmati anugerah Tuhan itu. Boleh menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengalami sukacita surgawi, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang berdampak di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita beribadah, setiap kita bersekutu dengan Tuhan harus dengan hati yang penuh dengan semangat dan terbuka untuk boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Kristus. Saya pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Gembala Sidang. Demikian juga untuk majelis, pengurus jemaat, bahkan segenap jemaat Tuhan yang kembali memberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui puji-pujian pagi hari ini. Satu kata atau satu pernyataan yang luar biasa dalam pujian tadi, pujian sukacita, ada yang di situ dikatakan bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Hendaklah itu menjadi sebuah pengakuan iman kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah segala persoalan, di tengah-tengah segala keadaan yang sulit yang kita selesaikan secara manusia. Tetapi biarlah kita beriman, biarlah kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan, yang apa yang menjadi kerinduan, harapan kita. Sehingga segala hal yang kita gumuli dapat diselesaikan dengan baik. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di bawah tema mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Apakah bisa ditampilkan PPT-nya? Oke, baik. Ya, tema yang diberikan kepada saya atau saya lihat juga di jadwal tema bulanan kita di gereja GPI Pusat adalah mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Tema ini saya dasarkan pada firman Tuhan yang saya telah siapkan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, mulai ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36, yang akan menjadi perhatian kita bersama-sama pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, mulai ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36, yang akan menjadi perhatian kita. Namun kita juga nantinya akan memperhatikan beberapa bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh merenungkan tema ini dan menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bagian ini, maka izinkan saya sekali lagi mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang pada pagi hari ini
boleh ada di dalam rumah Tuhan atau mengikuti ibadah ini dan mendengarkan suara kebenaran firman Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan ini merema di dalam setiap kehidupan kita dan membawa kita mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan, mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan saudara boleh melihat kemuliaan Allah yang sungguh-sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yohanes pasalnya yang ke-8 mulai ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami membuka hati kami, membuka hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk mendapatkan pesan-pesan daripada Tuhan pada pagi hari ini, yang menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan biarlah kiranya firman-Mu boleh merema dalam diri kami. Boleh membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, bahkan seluruh hidup hamba-Mu. Engkau yang memakainya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama di atas segala nama-nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kata merdeka ini bukanlah sesuatu kata yang asing bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Setiap tanggal 17 Agustus, ya, setiap tanggal 17 Agustus di bangsa kita pasti kata merdeka itu akan selalu dikumandangkan. Karena itu adalah sebuah momen penting di dalam bangsa kita. Nah, kita akan melihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu. Nah, saya memperhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan satu definisi bahwa merdeka itu ialah bebas. Ya, merdeka itu berarti bebas, tidak terikat, atau tidak bergantung pada pihak lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Indonesia dikatakan bangsa yang mengalami kemerdekaan. Nah, kalau bangsa Indonesia dikatakan adalah bangsa yang mengalami kemerdekaan, maka tentunya ada satu background atau ada satu latar belakang kenapa bangsa Indonesia dikatakan adalah bangsa yang mengalami kemerdekaan. Atau bangsa yang mengalami kebebasan, bangsa yang tidak terikat, atau bangsa yang tidak bergantung pada pihak bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hal ini tentunya tidak lepas daripada sejarah bangsa kita Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu bahwa bangsa kita pernah mengalami penjajahan, ya. Baik itu dijajah oleh Belanda dan juga dijajah oleh bangsa Jepang. Dan itu pasti
selalu akan teringat di dalam pikiran kita. Ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan, bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bebas. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang tidak terikat dengan aturan politik, bahkan hal-hal yang lain. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang tidak tergantung kepada pihak bangsa lain ketika dia mengalami namanya penjajahan pada masa itu. Dia sangat bergantung dengan hal itu. Segala sesuatu aturan politik dan lain sebagainya diatur oleh bangsa lain yang menjajah bangsa Indonesia. Tetapi kita semua tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 dideklarasikan, diproklamasikan tentang kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian Indonesia dinyatakan bebas. Indonesia dikatakan tidak lagi terikat oleh bangsa lain. Tidak lagi bergantung kepada bangsa lain. Tetapi dikatakan Indonesia sudah merdeka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan ini, tidak hanya berbicara dalam hal masalah lingkup kebangsaan. Bapak ibu saudara, kita mengenal kata merdeka. Tetapi di dalam Alkitab juga kita menemukan istilah yang dipakai oleh Alkitab, yaitu istilah merdeka, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab kita, maka kita akan menemukan kata merdeka itu beberapa kali muncul di dalam Alkitab. Merdeka, merdeka, dimerdekakan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kalau bangsa Indonesia merdeka karena ada background yang melatar belakangi hal itu, maka Alkitab pun juga tentunya memiliki suatu latar belakang. Kenapa dikatakan ada kemerdekaan itu, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat perlahan-lahan ini yang menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kerohanian kita, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya melihat bahwa kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa adalah titik masuknya dosa dan maut dalam diri manusia. Ini tidak bisa dipisahkan daripada kata merdeka itu. Karena kalau tidak ada persoalan sebelumnya, maka tidak mungkin akan ada muncul namanya kata merdeka. Kalau tidak ada namanya keterikatan, kalau tidak ada namanya perhambaan, kalau tidak ada namanya sesuatu hal yang pernah terjadi sebelumnya, maka tidak mungkin akan ada namanya muncul kata merdeka. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa manusia juga itu harus mengalami kemerdekaan, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa persoalan dibalik daripada semua itu diawali ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan itulah menjadi titik masuknya dosa dan maut dalam kehidupan umat manusia. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia bebas dalam artian dia tidak terikat dengan perbudakan dosa. Dia tidak mengenal namanya dosa. Dia hanya mengalami namanya kemuliaan Allah. Dia mengalami persekutuan dengan Allah. Dia mengalami kebebasan yang luar biasa. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada satu kuasa yang membelenggu kehidupan manusia itu. Ada satu kuasa yang mengikat kehidupan manusia itu. Ada satu kuasa yang membuat manusia itu mengalami kesulitan, pergumulan, penderitaan di dalam kehidupannya. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-18 berkata sampai 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya ingin menyampaikan bahwa betapa dosa itu
memiliki sesuatu hal yang luar biasa atau berdampak secara luar biasa dalam kehidupan manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dari sejak itu pula Alkitab mencatat dosa merongrong di dalam kehidupan umat manusia. Tanpa terkecuali semua keturunan Adam mengalami masalah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lihat dampaknya, akibat daripada dosa pada diri manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita gali terkait dengan persoalan ini. Tetapi saya ingin memberikan suatu penguraian yang lebih spesifik khususnya di dalam kehidupan kita manusia. Saudara-saudara, yang pertama, akibat dosa manusia terpisah dari Allah. Terpisah ini maksudnya apa? Terpisah ini adalah di mana manusia tidak lagi bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Allah itu. Tidak lagi menikmati taman yang indah yang Tuhan sudah buat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Taman Eden adalah taman yang begitu luar biasa. Eden itu artinya suatu kenikmatan, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang luar biasa. Dan Tuhan menciptakan itu, lalu kemudian Tuhan menaruh manusia di dalam taman itu untuk menikmati segala anugerah Allah. Menikmati segala kasih karunia Tuhan di dalam keberadaannya sebagai manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan manusia diusir dari taman Eden itu. Manusia tidak lagi tinggal di dalam taman yang penuh dengan kemuliaan Allah itu. Tetapi firman Tuhan berkata dia diusir dari taman itu. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah keterpisahan antara manusia dengan Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Tidak lagi seperti yang awalnya ketika belum ada namanya dosa. Mereka tidak mengenal namanya hal-hal yang negatif. Tidak mengenal namanya hal-hal yang membawa penderitaan. Tetapi ketika ada dosa masuk di dalam diri manusia, maka disitulah mulai muncul bermacam-macam pergumulan di dalam kehidupan manusia yang terus menerus menjalar di dalam perjalanan kehidupan manusia sampai hari ini. Nah, Yesaya 59 ayat 2 berkata, yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu ialah segala kejahatan dan dosamu. Jadi dosa yang membuat kita terpisah daripada Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Sedangkan manusia yang berdosa adalah makhluk yang sudah tercemar oleh karena pelanggaran dosanya itu. Dan tidak mungkin bersekutu dengan Allah yang kudus dan manusia yang penuh dengan keburukan di dalam masalah dosa. Maka Roma 3 ayat 23 berkata, keterpisahan itu digambarkan sebagai manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia yang tadinya menikmati kemuliaan Allah, tetapi oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan itu. Sehingga manusia sedikit-sedikit mengeluh. Manusia sedikit-sedikit merasa tidak kuat. Manusia sedikit-sedikit merasa hal-hal negatif terjadi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang hilang. Apa yang hilang itu? Yang hilang adalah persekutuan dengan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini dampak daripada dosa di dalam kehidupan manusia. Nah, yang kedua, manusia cenderung berbuat jahat. Orang tidak perlu diajari jahat, akan dengan sendirinya muncul potensi kejahatan dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara sering heran dengan anak-anak kecil. Kok bisa dia berbohong ya? Kok dia bisa begitu ya? Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan. Ada sebuah kecenderungan, ada sebuah potensi di dalam diri manusia itu sejak dia lahir oleh karena keturunan yang dibawa daripada Adam dan Hawa itu, manusia dikatakan kecenderungan hatinya melakukan kejahatan. Makanya seringkali orang heran, kok bisa orang ini melakukan kejahatan yang luar biasa. Padahal kalau dilihat itu orangnya baik-baik aja itu. Kalau dilihat orangnya bahkan ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia begitu? Ada banyak orang yang kaget dan heran. Bahkan melihat pasangannya berubah dan lain sebagainya. Dia heran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia kaget melihat. Dulu dia tidak seperti itu, tetapi sekarang kok seperti itu.
Nah inilah akibat daripada dosa yang ada di dalam diri manusia itu membuat manusia cenderung melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan jahat ini Bapak Ibu Saudara ada banyak macamnya. Ya, akibat dosa dalam diri manusia itu bermacam-macam. Bukan hanya orang dikatakan membunuh, baru dikatakan dia melakukan kejahatan. Bukan dikatakan orang korupsi, baru dia dikatakan melakukan kejahatan. Tetapi segala perbuatan manusia yang tidak memuliakan Allah, itu adalah bagian daripada kejahatan. Dan tidak ada satupun manusia yang lolos dari itu. Mungkin dia tidak membunuh, tetapi dia sering gosip orang lain. Mungkin dia tidak membunuh, tetapi dia mungkin diam-diam di dalam hati dan di dalam hatinya dia menyimpan kepahitan. Mungkin dia tidak melakukan namanya hal kepahitan, tetapi diam-diam dia terikat dengan seksual yang liar atau hal-hal yang lain. Dia sering menonton pornografi atau hal-hal yang lainnya. Itu adalah dampak daripada dosa. Maka Roma 1 ayat 18 sampai 32. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di sana. Bagaimana dosa itu begitu luar biasa. Mencengkram kehidupan manusia. Dan membuat manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang abnormal. Artinya sesuatu hal yang tidak normal pun dilakukan oleh manusia. LGBT dan lain sebagainya. Terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di beberapa daerah. Ya di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Masalah LGBT. Ada yang melegalkan. Itu terjadi. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dari awal. Tuhan tidak pernah merancangkan laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan. Tidak pernah. Tuhan merancangkan laki-laki, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Ada banyak alasan orang berkata, oh dia kan juga punya hak, dia kan juga punya eksistensi, tidak apa-apalah. Banyak alasan yang diungkapkan orang untuk melegalkan hal itu. Tetapi saya melihat firman Tuhan. Firman Allah tidak pernah memberikan suatu celah untuk hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu adalah bagian daripada perbuatan dosa di dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Bukan hanya baru hari ini terjadi hal-hal seperti itu. Di dalam pun Alkitab mencatat pergumulan-pergumulan yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ada kecenderungan hati manusia untuk melakukan kejahatan oleh karena dosa. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara di bagian yang berikutnya saya menulis bahwa manusia mengalami kematian kekal atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Ini adalah sebuah kengerian yang luar biasa. Makanya John Calvin berkata seperti ini. Dosa menyebabkan setiap aspek kehidupan manusia, baik itu rohani, moral, sosial, bahkan alam ciptaan mengalami kerusakan. Bapak Ibu Saudara. Betapa kuatnya kuasa dosa itu di dalam kehidupan manusia. Jadi manusia menurut pemahaman John Calvin, seorang teolog reformasi, Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa dosa menyebabkan setiap aspek kehidupan manusia mengalami kerusakan. Tidak ada yang tidak rusak. Pikirannya menjadi pemikiran yang rusak. Perasaannya menjadi perasaan yang rusak. Segala perbuatannya hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua manusia tanpa terkecuali berada di bawah hukuman maut. Oleh karena dosa inilah manusia dikatakan di bawah hukuman maut. Artinya keterpisahan daripada Allah sampai selama-lamanya. Ini adalah satu kengerian yang luar biasa. Yang seringkali orang tidak menyadari. Di dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga ketika diajak untuk datang kepada Tuhan. Dia menganggap hal biasa. Ketika diajak untuk beribadah. Diajak untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia menganggap hal itu hal yang biasa. Tetapi kalau betul-betul kita merenungkan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang tinggal abadi di dunia ini. Firman Tuhan berkata usia manusia itu 70 tahun.
Kalau kuat dia ada 80 tahun. Tetapi tidak ada dicatat dalam firman Tuhan bahwa manusia akan hidup di dunia abadi sampai selama-lamanya. Hidup ini hanyalah sementara. Setelah kehidupan ini masih ada kehidupan selanjutnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita masuk di dalam bagian yang ketiga ini. Dikatakan manusia mengalami kematian kekal atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan itu dicatat di dalam 2 Tesalonika ayat 1, pasal 1 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 14. Alkitab sudah memberikan sebuah catatan yang sangat jelas tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia di dalam keadaannya yang seperti ini berusaha untuk membebaskan dirinya daripada belenggu dosa itu. Manusia berusaha dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Tetapi itu pun tidak menjamin manusia untuk bebas dari dosa. Itu pun tidak menjamin manusia untuk bisa merdeka. Untuk bisa tidak terikat lagi dengan hal itu. Manusia melakukannya dengan segala upaya, dengan segala sesuatu yang dikerjakan. Tetapi tidak ada satupun pekerjaan manusia yang menjamin manusia untuk bisa mengalami kemerdekaan. Lalu apa yang menjadi solusinya kalau begitu? Apa yang menjadi solusinya? Kalau tidak ada yang dapat membebaskan kita dari kuasa dosa yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Baik pikiran kita, hati kita, perkataan kita, apa yang kita kerjakan. Setiap hari seringkali membawa hal-hal yang negatif di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah kehadiran Yesus Kristus menjadi penting dalam kehidupan manusia. Disinilah kehadiran Kristus itu menjadi sentral di dalam kehidupan manusia. Karena hanya dialah yang bisa, hanya dialah yang mampu, hanya dialah yang sanggup, hanya dialah yang bisa untuk membawa saudara dan saya yang berdosa ini untuk bisa mengalami namanya pemulihan hubungan dengan Allah. Kehadiran Kristus menjadi titik kemerdekaan dari belenggu kuasa dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat yang ke-18 sampai 19 berkata begini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dicatat oleh Lukas ini berbicara tentang tujuan Yesus Kristus. Atau misi Allah untuk datang ke dunia ini. Jelas di sana dikatakan bahwa Yesus datang. Tujuannya adalah untuk membebaskan, untuk melepaskan atau kata lain untuk memerdekakan manusia yang terikat dengan dosa itu. Dan ini adalah berita sukacita. Ini adalah kabar baik yang harus kita dengarkan, yang harus kita sampaikan kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kita yang belum mengerti tentang berita ini. Yang mungkin di dalam kehidupannya dia stres dengan perbuatannya. Karena banyak orang Bapak Ibu Saudara yang sebetulnya hatinya itu pengen baik. Hatinya itu pengen lepas. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa. Pada kenyataannya masuk lagi di dalam keadaan yang seperti itu. Sehingga banyak orang yang stres dengan dirinya. Saya pernah mendengarkan satu kesaksian seorang hamba Tuhan berkhotbah tentang kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara. Di salah satu sekolah teologi. Dikatakan bahwa ada seorang temannya yang juga masuk sekolah teologi. Tetapi dia memiliki kelainan, saudara. Kelainan seksual.
diceritakan di dalam khotbahnya itu saya dengar, dikatakan bahwa temannya itu ketika dia melihat bantal, lalu gairah seksualnya itu naik. Ketika dia melihat bantal guling, Bapak Ibu Saudara. Aneh. Jadi bantal teman-temannya itu sering hilang. Tahu-tahu hilang. Ternyata dia yang melakukan hal itu. Nah, tetapi di sisi lain, dia juga pengen bebas dari hal itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia berusaha mengatasi hal itu. Tetapi tidak bisa. Dan akhirnya dia stres dengan keadaannya. Lalu kemudian sampai dia, mohon maaf, diceritakan di dalam kisah itu dikatakan bahwa sampai dia melubangi bagian bokong celananya, lalu kemudian dia menulis di situ pakai cutter, lalu dia menulis 666 gitu. Nah, sampai dia perlihatkan kepada teman-temannya, lalu kemudian karena perbuatannya itu, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia dikeluarkan dari kampus, tempat di mana dia kuliah. Dia ada keinginan untuk baik, tetapi tidak mampu, tidak bisa, merasa tidak sanggup. Dan dia stres dengan keadaan yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini baru salah satu contoh kasus yang terjadi. Tetapi bisa saja di bagian-bagian yang lain ada orang-orang yang sedang stres dengan keadaannya. Yang sedang mengalami mungkin putus asa dengan situasinya. Oleh karena apa yang dia kerjakan itu sebenarnya dia tahu tidak memuliakan Allah. Tetapi ketika dia juga mau lepas, dia mengalami kesulitan. Nah, inilah pentingnya berita itu kita sampaikan. Inilah pentingnya berita tentang misi Kristus datang ke dalam dunia. Untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Anak-anak muda zaman sekarang hidup di zaman yang serba canggih. Sekarang orang berkata dunia itu ada di dalam genggaman orang-orang zaman sekarang ini. Ya. Anak saya baru usia 1 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. Anak saya yang kedua. Kami tidak pernah ajari untuk main HP. Ya. Tetapi sekarang ketika dia lihat HP saya, dia minta, dia bisa. Dia tahu video itu di mana, dia pencet di situ. Dia buka. Apa yang dia mau lihat, dia cari, dia pencet, Bapak Ibu Saudara. Anak zaman sekarang. Itu baru anak 1 tahun lebih. Anak-anak kita yang sudah beranjak lebih dewasa. Dia akan lebih canggih lagi. Untuk melihat hal-hal yang seperti apa yang dia mau. Yang kita tidak tahu. Yang bisa saja membuat dia terikat dengan hal itu. Yang bisa saja dia dijajah oleh keadaan itu. Dan mungkin dia merasa bahwa ini tidak baik. Tetapi untuk lepas daripada itu mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Penting sekali untuk berita tentang Yesus Kristus. Yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat ini memberikan suatu kesegaran bagi kita. Bahwa di dalam Yesus kita bisa mengalami kebebasan. Di dalam Yesus kita bisa lepas daripada namanya perbudakan dosa. Di dalam Yesus bisa kita mengalami mujizat perubahan. Di dalam Yesus kita bisa mengalami pemulihan daripada keadaan yang terpuruk di dalam kehidupan kita. Karena Kristus, Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 yang kita sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-36 dikatakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada satu pribadi yang memberikan jaminan kepada setiap manusia untuk bisa mengalami kemerdekaan itu. Bukan hanya pikirannya yang dipulihkan. Bukan hanya etikanya yang dipulihkan. Bukan hanya moralnya yang dipulihkan. Tetapi juga kehidupan persekutuannya dengan Allah itu bisa dipulihkan. Sehingga kemuliaan Tuhan yang tadinya dia tidak bisa alami. Tetapi melalui Yesus Kristus dia bisa mengalami hal itu di dalam hidupnya. Ini berita yang sangat penting.
Sekali lagi saya katakan, ini berita yang sangat penting untuk bagi kita, setiap orang-orang percaya di dalam kehidupan ini. Billy Graham, dia berkata, hanya Yesus satu-satunya yang dapat memutuskan rantai dosa. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Hanya Yesus yang mampu memutuskan rantai dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Kita butuh kuasa. Bukan kuasa di dalam diri kita. Tetapi kuasa Allah yang mengintervensi kehidupan kita. Yang bisa masuk di dalam diri kita. Yang kita alami untuk membebaskan kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Yang membelenggu kehidupan kita selama ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pernah membaca sebuah kisah seorang anak muda di New York. Dia adalah seorang waktu masih kecil. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang sangat keras, Bapak Ibu Saudara. Sejak kecil dia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia sering dipukuli oleh orang tuanya. Dia sering mendapatkan kata-kata kasar dari papa mamanya. Ya mungkin karena dia anak ini juga nakal, ya. Mungkin anak ini juga memang kelakuannya juga ya seperti itu. Tetapi setiap hari anak ini bernama Nick, Bapak Ibu Saudara, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya. Sehingga suatu ketika karena dia merasa di rumah itu tidak nyaman, tidak enak, tidak ada kedamaian, tidak ada namanya damai sejahtera. Akhirnya dia lari dari rumahnya. Dia lari dari rumah. Lalu kemudian dia mencari mau kemana dia bergabung. Dengan siapa dia akan bergaul, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dia ketemu satu geng yang luar biasa di New York pada waktu itu. Lalu dia bergabung ke geng itu. Ketika dia diterima geng itu, maka jadilah apa yang kejahatan yang dia lakukan. Dia menjadi seorang yang pemberontak luar biasa. Dia tidak segan-segan untuk membunuh orang. Dia tidak segan-segan untuk memperkosa. Dia tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan. Bahkan banyak macam kejahatan yang dia lakukan. Narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dia kerjakan itu. Dan akhirnya karena keberaniannya yang luar biasa. Dianggap seorang yang hebat di dalam gengnya itu. Maka dia umur 19 tahun. Dia diangkat sebagai kepala gangster itu. Luar biasa. Anak muda usia 19 tahun. Diangkat menjadi kepala geng. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari karena dia hidupnya di jalanan anak ini. Ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang dia sudah tahu. Bahwa anak ini atau kelompok ini yang bernama Nick ini adalah kelompok yang sangat menakutkan. Kelompok yang sangat sadis. Kelompok yang sangat tidak manusiawi. Kepada siapa dia mau melakukan kejahatan, dia lakukan kejahatan tanpa urusan apapun. Lalu dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan bernama David Wilkerson, Bapak Ibu Saudara. Seorang penginjil, pembawa kabar baik. Dia ketemu dengan Nick suatu ketika, lalu dengan nada yang lembut dan penuh kasih. Dia menatap Nick dengan tatapan Nick yang begitu tajam. Bapak Ibu Saudara, dia berkata, Nick, Yesus mengasihi kamu. Dia sampaikan satu kata itu. Dia tidak bicara banyak dengan anak muda ini. Dia hanya bilang, Nick, Yesus mengasihi kamu. Anak ini mendengarkan suara itu dan dia marah. Dia menolak hal itu. Dia berkata, aku tidak mengenal Yesus. Apa itu Yesus? Tetapi hamba Tuhan ini diam. Lalu meninggalkan dia. Berikutnya lagi, dia bicara lagi. Ketemu lagi dengan Nick yang penuh dengan tatapan yang luar biasa. Dia berkata, Nick, Yesus mengasihi kamu.
Nick tidak memberi perhatian. Lalu Nick mengancam, kalau kamu membicarakan lagi hal itu kepada saya, dia akan melakukan hal yang berbahaya untuk hamba Tuhan namanya David ini. Tetapi David, seorang hamba Tuhan, dia tidak putus asa. Lalu kemudian suatu ketika, hamba Tuhan yang bernama David ini, dia mengadakan suatu ibadah di tempat yang terbuka. Dia mengundang orang siapa saja yang mau untuk datang beribadah. Lalu kemudian Nick ikut di bagian paling belakang ketika acara itu dilakukan ibadah. Tetapi entah kenapa, ketika firman Tuhan disampaikan, lalu setelah firman Tuhan disampaikan ada altar call. Hati Nick ini terdorong ketika pendeta David berkata, siapa yang mau maju untuk didoakan silakan maju. Dan engkau akan mengalami pemulihan dan perjumpaan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hatinya Nick ini terus dia keraskan. Tetapi kuat berbicara dalam hatinya, maju, maju. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia maju ke depan. Dari jauh dia jalan. Perlahan-lahan dia menundukkan kepala, dia jalan. Lalu kemudian sampai ke depan. Dia di antara orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dijamah oleh Tuhan. Kemudian hamba Tuhan mendoakan dia. Lalu disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang tadinya dia ganas, yang tadinya dia seram, yang tadinya dia tidak memiliki sesuatu hal yang baik selain daripada kekejaman dalam hidupnya yang frontal, yang luar biasa itu. Tetapi ketika dia mengalami jamahan Tuhan, apa yang keras tadinya, apa yang kejam tadinya, semuanya dia lepaskan. Lalu kemudian dia berserah pada Tuhan. Lalu dari situ dia bersaksi, dia berkata, saya adalah bukti bahwa tidak ada orang yang terlalu sukar untuk diubahkan oleh kasih Yesus. Tidak ada orang yang terlalu sulit, yang terlalu sukar untuk diubahkan oleh kasih Yesus. Dengan kata lain dia mengakui bahwa Yesus itu sanggup mengubah dan memulihkan kehidupan umat manusia. Sekalipun bagi manusia itu tidak mungkin terjadi. Dan teman-temannya heran. Dia meninggalkan gengnya. Dia meninggalkan jabatannya. Dia meninggalkan segala atribut yang ada padanya. Lalu dia menyerahkan dirinya untuk mengikut Yesus. Dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pendeta David tidak mampu mengubahkan Nick yang begitu keras dan luar biasa. Tetapi ketika ada Kristus yang hadir dalam hidup seorang anak muda ini, perubahan itu terjadi. Sesuatu itu terjadi di dalam kehidupannya yang menunjukkan bahwa kuasa Yesus sanggup mengubah, memutuskan segala rantai-rantai perbudakan dosa itu dalam hidupnya. Dan membebaskan dia, mengalami kemerdekaan yang sejati. Dan dia menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Ini penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita seringkali kita mungkin mulai menyerah dengan keadaan kita. Stres dengan keadaan kita. Malu dengan keadaan kita. Kok aku seperti ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak saya dan saudara untuk melihat hal ini. Bahwa ada kuasa Yesus Kristus yang sanggup memberikan kemerdekaan itu di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang terpenting di sini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Saya mencatat ada 3 hal penting untuk kita miliki kalau kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Yang pertama,
hiduplah dalam persekutuan dengan Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Menjadi orang Kristen tidak hanya status kita sebagai orang percaya. Tetapi kita harus memiliki sebuah relasi yang intim dengan Allah. Kita benar-benar menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah persekutuan dengan Kristus. Biarkan Tuhan memimpin kita. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus dalam kehidupan saya dan saudara akan membawa dampak yang begitu luar biasa. Akan membuat orang heran. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa siapa yang ada, siapa yang bersekutu, siapa yang tinggal di dalam firman itu, kata firman Tuhan, maka dia akan menjadi ciptaan baru. Bukan bajunya yang baru, bukan celananya yang baru, bukan aksesorisnya yang baru, tetapi kebaruan terjadi mulai dari dalam dirinya, yang paling dalam, oleh karena ada kuasa Yesus Kristus yang mengubah di dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin mengalami kemerdekaan seperti Nick yang mengalami kemerdekaan, maka hiduplah dalam persekutuan dengan Kristus yang terus menerus kita bangun dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita jatuh, jangan menyerah, bangkit lagi, masuk lagi, berdoa lagi, berserah lagi, minta Tuhan untuk terus bekerja dalam kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini, tetapi Kristus akan terus memperbaharui kita. Perkataan kita mulai dicamah oleh Tuhan. Hati kita mulai akan dibaharui oleh Tuhan. Pikiran kita akan dibaharui oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu menjadi baru di dalam kehidupan kita. Banyak sekali dalam Alkitab contoh-contoh yang seperti itu. Rasul Paulus seorang penjahat yang luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 9. Dia mengalami persekutuan dengan Kristus. Seorang yang begitu ganas, jahat, yang begitu luar biasa. Dia bisa diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena ada persekutuan dengan Kristus. Ketika ada pasanganmu, ada keluargamu, ada orang-orang yang di sampingmu. Yang mungkin secara manusia yang kau berkata, orang ini aneh, orang ini jahat, orang ini luar biasa. Saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi doakan dia, ajak dia bersekutu dengan Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku stres, aku udah tidak mampu dengan kamu, aku udah tidak bisa dengan kamu, aku udah ini Allah. Banyak hal yang engkau mungkin perkatakan. Tetapi Tuhan mengajak engkau, bawa dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Secara manusia, engkau tidak sanggup untuk mengubah dia. Tetapi ketika ada Kristus hadir dalam hidupnya, maka Tuhan itulah yang akan mengubahkan dia. Dan engkau akan melihat hasil karya Allah yang luar biasa. Hasil karya Allah yang luar biasa. Yang memerdekakan di dalam Kristus. Saya percaya tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata, aku udah kecanduan. Aku sudah terlanjur kecanduan. Kecanduan bisa diputuskan dalam nama Yesus. Kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan free sex, kecanduan-kecanduan yang lainnya. Semuanya bisa diputuskan ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Karena itulah firman Tuhan mengajarkan demikian. Bahwa Kristus sanggup mengubah segala sesuatu. Jadi miliki persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya katakan adalah kebenaran yang tertulis. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tertulis bersumber dari Allah. Yang melaluinya kita mendapatkan pesan-pesan Allah yang menuntun kita pada kehidupan yang merdeka dalam Kristus. Firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Yang melaluinya kita mendengarkan, kita membaca, kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Jadi merenungkan firman Tuhan ini harus terus menerus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu tanggung jawab kita. Kalau kita mau diubahkan, kalau kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, maka jangan pernah lepas daripada firman ini. Firman ini jangan hanya disimpan di rumah. Jangan hanya disimpan di kamar. Dan jangan hanya disimpan di meja. Tetapi bacalah firman ini. Dan firman ini akan memerdekakan engkau. Renungkan firman itu. Dan firman itu akan mempengaruhi cara berfikirmu. Mempengaruhi hatimu. Mempengaruhi kehidupanmu. Maka 1 Petrus itu akan tergenapi dalam kehidupan kita, dikatakan. Kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Bukan berarti bahwa kita selalu berkhotbah setiap hari. Tetapi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita sering kali terlalu banyak merenungkan kata orang. Terlalu banyak merenungkan postingan-postingan orang mungkin. Yang kadang-kadang membuat kita baper. Yang kadang-kadang mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi hati kita. Itu kalau positif baik. Tetapi kadang-kadang yang negatif. Lalu kemudian itu menjadi sebuah bahan bagi orang banyak. Untuk seringkali dijadikan sebuah cerita-cerita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan. Di akhir-akhir ini. Jangan sampai kita kehilangan identitas dan jati diri kita. Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Supaya firman itu mengalir berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya bersekutu dengan Yesus. Bukan hanya merenungkan firman Allah. Menerima firman Allah. Tetapi juga lakukan firman Tuhan setiap hari. Firman tidak akan berdampak apa-apa. Sebagus apapun khotbah, posisi, diurai, pakai tafsiran apapun. Kalau kita hanya sebatas mendengar, setelah keluar dari gereja, tidak ada niat untuk melakukannya. Maka firman itu tidak akan pernah membuat apa-apa dalam kehidupan kita. Firman itu tidak akan pernah berkuasa. Karena kita tidak mau dituntun oleh firman. Tetapi berikan diri kita. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya tidak ada sesuatu. Orang akan melihat kita rajin ke gereja. Orang akan melihat kita rajin beribadah. Orang akan melihat kita rajin bersekutu, rajin pelayanan, rajin aktif dan lain sebagainya. Tetapi di luar dari gereja lain lagi. Ini berbahaya. Maka John Stott berkata, firman Allah bukan hanya untuk didengar dan dipahami secara intelektual, tetapi untuk ditaati. Firman adalah standar etika kita, Bapak Ibu Saudara. Firman itu adalah standar kita dalam hal etika. Kemudian dikatakan panduan dalam hal moral kita dan dasar bagi kehidupan rohani kita setiap hari. Jadi firman itu harus terimplementasi di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Di dalam keluarga kita. Sehingga kemerdekaan itu benar-benar kita alami dalam kehidupan ini. Karena ada firman yang terus mewarnai setiap perjalanan kehidupan kita. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulan saya adalah dosa membelenggu dan memisahkan manusia dari Allah. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu adalah fakta sejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Tetapi ada berita sukacita bahwa Yesus datang untuk memerdekakan kita. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan segala perbuatan dosa itu dan hidup dalam kemerdekaan sejati. Dengan senantiasa bersekutu dengan Kristus, merenungkan firman-Nya dan taat melakukannya setiap hari. Saya kutip kembali ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam identitas kita yang sudah merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. WL Singer. Untuk kita menaikkan pujian.